bunyinya zelep. Bunyinya tuh zelep, nggak kayak ember dibanting, kayak bunyi pecah gitu ya. Ini menandakan kualitas material yang digunakan pada mobil ini tuh nggak kaleng-kaleng. Saat ini saya berada di showroom Wuling di Cilegon. Ini adalah Wuling Convero tipe MT. Mobil ini dibanderol dengan harga 153 juta saja. Ini adalah tipe NPV loh, tipe NPV harganya 153. Pilih mana ya, LSGC atau ini? Oke, dukung terus channel Setionari dengan cara klik like dan subscribe ya, gratis. Dan jangan lupa untuk membaca Auto Cilegon, blog ulasan otomotif pertama di Cilegon. T-nya 1 ya, oke? Akan kita lanjutkan ulasan kita hari ini. Ini adalah Wuling Convero tipe MT. Untuk Wuling Convero sendiri terdiri dari dua varian, yaitu Convero MT yang sekarang berada di sebelah kanan saya, dan Convero S yang terdiri dari 3 varian, yaitu Convero S LMT, CMT, dan LACT. Nah, untuk tipe yang paling tinggi LACT itu sudah 6 speed with E-clutch. E-clutch, 6 speed. Kalau untuk ini masih 5 speed ya. Convero ini kalau dilihat dari bagian depan, kemudian saya ibaratkan wajah orang, itu kayak orang yang wajahnya tuh kalem dan juga elegan. Diam-diam menghanyutkan. Untuk soal penerangan, lampu utama dan lampu sennya masih menggunakan halogen ya. Dan untuk tipe terendah belum ada fog lamp ya. Nah, kemudian untuk tipe tertinggi, Convero tipe S sudah dilengkapi dengan DRL dan juga fog lamp di depan. Di depannya juga ada parking sensor. Untuk tipe tertinggi ya, untuk tipe terendah belum. Nah, yang menarik adalah jalur udara ini. Di sini didesain seperti diamond. Ini didesain seperti lambang diamond yang desainnya tuh selaras dengan yang warna. Desainnya tuh selaras dengan lambang Wuling yang ada di depan ini. Oke. Untuk wipernya belum frameless ya. Tetapi untuk lampu sen pada bagian spion bagian depannya sudah dilengkapi dengan lampu sen. Untuk ban, Convero MT ini menggunakan Campiro Eco dari GT Radial dengan ukuran 195/60 rim 15. Udah tubeless ya, tuh udah tubeless, radial tubeless. Kemudian kita lihat bodi bagian samping mobil ini. Untuk bagian atasnya belum dilengkapi dengan rail roof ya. Tapi untuk tipe tertinggi yaitu Wuling S itu sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk dapur pacu Convero MT ini 1500 cc atau lebih tepatnya 1485 cc, 107 horsepower saat 5800 rpm dan 142 Nm saat 3800 sampai dengan 4400 rpm. Yuk langsung aja kita lihat kondisi mesinnya yuk. Wah, udah dilengkapi sama peredam nih. Udah dilengkapi sama peredam. Menarik. Oke. Di sini terlihat untuk kualitas finishingnya tuh bagus ya. Untuk tata letak komponen-komponen kelistrikan, kemudian finishing pengecetan. Untuk warna di sini yang dominan warna hitam ya. Ini match nih sama warna cat body di mobil ini nih. Tata letak soket juga terlihat bagus.
Ketika melihat ruang mesin, yang menarik itu adalah ini, intake air. Intake airnya tuh diletakkan di depan. Ini sangat baik. Kenapa? Karena ketika dia melaju, otomatis aliran udara akan mudah masuk ke dalam ruang pembakaran. Sehingga ujung-ujungnya apa? Mesin menjadi lebih bertenaga. Kemudian untuk desain bagian belakang, ini terlihat mewah. Ini ada aksen chrome yang di sini yang selaras dengan lampu mundur dan juga lampu sen bagian belakang. Desainnya itu menarik, naik ke atas, ke bawah, pas. Untuk lampu mundurnya masih bolam ya. Ini ada lampu mundur dan juga lampu sen dan stop lamp bagian belakang. Untuk rear spoilernya belum dilengkapi dengan lampu. Dan juga di belakang belum ada wipernya ya untuk tipe terendah ini. Tapi kalau untuk tipe tertinggi sudah lengkap semua. Ada rear, spoiler lamp, dan juga wiper di bagian belakang. Kemudian di sini ada lampu reflektor bagian bawah. Langsung aja yuk kita lihat bagasi bagian belakang. Bukanya lumayan enteng. Untuk bagasi bagian belakang, biar video aja yang menjelaskan. Lega banget. Di sini terlihat untuk kapasitas bagasi mobil ini tuh lega banget. Ya, lega banget. Ini terlihat lega banget. Untuk di bagian belakang baris ketiga, di posisi sebelah kiri bagian bawah, ini sudah dilengkapi dengan port USB. Di sini kita bisa memanfaatkan untuk ngecas handphone nih. Jadi kalau kita dalam perjalanan jauh tuh kayaknya nggak perlu khawatir untuk kehabisan handphone. Nggak perlu khawatir kehabisan baterai handphone. Kita bebas bisa main game di dalam mobil ataupun bersosial media itu bebas. Karena udah disediakan, karena di mobil ini tuh udah disediakan port USB untuk ngecas handphone. Asik banget. Di sini untuk bagasinya tuh lega banget. Kurang lebih seluas tangan. Nah, untuk ban serepnya tuh ada di bagian bawah. Di sini. Untuk ban serepnya ada di bagian bawah ya. Oke, menarik. Wow, saat saya memasuki ruang kabin Convero ini rasanya tuh kayak masuk ke dalam ruangan ukuran 5 meter kali 5 meter. Lega banget. Untuk Convero tipe terendah ini sudah dilengkapi dengan double blower. Ya, sudah dilengkapi dengan double blower. Nah, double blowernya ini tidak hanya ke barisan penumpang paling belakang, tapi juga ada di sisi bagian depan. Oke. Sehingga untuk penumpang baris ketiga, untuk penumpang kasta paling rendah di belakang itu masih tercover oleh AC ini. Jadi untuk penumpang bagian belakang itu nggak perlu khawatir kepanasan. Nggak perlu khawatir kepanasan. Oke. Terus untuk ngatur AC-nya juga nggak perlu jauh-jauh ke depan. Nggak usah bilang nanti ke drivernya ganggu kemudi, mas-mas tolong kecilin AC-nya atau mas-mas tolong turunin AC-nya atau besarin AC-nya. Di sini ada tombol pengaturan untuk blower, ya, blower AC. Di sini ada 1 sampai dengan 3. Jadi dari sisi penumpang bisa ngatur AC-nya sendiri dari sini. Oke, menarik. Tuh, masih lega. Nah, ini jaraknya masih jauh banget ya. Ini jaraknya masih jauh banget antara kaki saya dengan driver paling depan. Kemudian untuk clearance kepala ke atas juga masih jauh. Power window-nya juga sudah elektrik. Dan juga ada 2 cup holder di bagian bawah. Ada lampu, enak, lega. Saat memasuki ruang kabin, mata saya yang pertama itu langsung tertuju ke
depan sini. Di sini ada jam analog, ini mirip-mirip kayak mobil Eropa. Kemudian untuk pengoperasian AC-nya menggunakan tipe knob dengan 4 tingkatan blower. Nah, untuk head unit, Convero tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan touchscreen 8 inch. Tapi kalau untuk tipe terendah ini masih menggunakan tipe standar. Nah, untuk mendengarkan lagu, teman-teman bisa memanfaatkan port USB yang ada di bagian bawah. Oke. Kemudian untuk fungsionalitas menaruh barang, kita bisa memanfaatkan space yang ada di tengah sini. Ini banyak banget space nih. Ini untuk menaruh botol, untuk menaruh dompet, handphone dan lain sebagainya juga bisa. Handphone bisa muat banyak di sini. 1, 2, 3. Kalau kurang lebih, kalau nggak salah bisa muat 3 handphone di sini. Kemudian untuk menaruh barang di bagian depan, kapasitasnya cukup lumayan. Bisa menaruh dompet, handphone dan dokumen lain sebagainya. Nah, untuk jalur AC-nya itu ada 4, sini 1, 2, 3 dan 4 di sini. Oke, cukup menarik. Kemudian untuk power window-nya juga sudah elektrik ya. Oke. Menarik. 153 juta. Kira-kira pilih mana? LCGC atau ini? Kalau saya sih pilih ini. Sekian ulasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-clutch 6 speed. Kalau untuk ini masih 5 speed ya. E-clutch atau electronic clutch atau electric clutch adalah teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan terkemuka dari Jerman yaitu Schaeffler, susah saya nyebutnya. Jadi pada sistem transmisi ini fungsi kopling yang dioperasikan melalui pedal itu nggak ada. Nah, pada prinsip kerjanya terdapat 2 komponen utama yaitu sensor dan juga modul kopling. Untuk lengkapnya bisa dibaca dan juga dilihat di alamat web resminya Schaeffler. Apa itu e-clutch? Bunyinya jelek. Bunyinya tuh jelek, nggak kayak ember dibanting tuh prank. Kayak bunyi pecah gitu ya.